Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Masmin Bunga Diar di sini. Selamat siang saudaraku semua dimanapun Anda berada. Seperti biasa, kalau ketemu dengan Masmin Bunga Liar, akan belajar mengenai ilmu tumbuhan dan manfaatnya. Oh ya, jangan lupa dukungannya ya, dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya. Kali ini kita berada di pemakaman biasa ini. Kita berada di pemakaman umum untuk mengenal suatu tanaman hias. Apa ini coba? Kalau di sini lengkap ini puringnya. Kita akan belajar mengenal lebih dekat dengan tanaman hias puring. Kalau di sini lengkap ini. Kali ini kita akan belajar macam-macam puring ya, atau jenis-jenis puring. Karena puring itu banyak banget jenisnya. Nanti kita akan belajar bersama ya. Sekarang kita akan mengetahui dulu nama latin dari si bunga puring ini atau tanaman hias puring ini. Apa itu? Nama latin dari tanaman hias puring ini adalah Codium variegatum. Sekali lagi, nama latin dari tanaman puring ini adalah Codium variegatum, atau disebut tanaman puring ya, tanaman hias puring ini. Ini dia yang namanya tanaman hias puring. Nanti kita akan mengenal ya lebih dekat manfaat serta jenis-jenisnya. Asal tanaman hias puring ini berasal dari Malaysia. Jauh juga ya. Dia berasal dari Malaysia, lalu menyebar ke Asia Tenggara sampai ke wilayah Purbalingga ini. Ini tanaman puring namanya. Cantik-cantik di sini. Yang sobat perlu ketahui, tanaman puring ini adalah keluarga jauh dari tanaman singkong atau famili jauh dari tanaman singkong. Hampir mirip ya, daunnya hampir mirip dengan daun singkong ini karena dia kerabat jauh atau famili jauh dari tanaman singkong. Lalu kita bertanya ya, yang ada benak kita adalah pertanyaan, kenapa tanaman puring satu pohon bisa bermacam-macam warna? Ayo kenapa? Kenapa satu pohon puring bisa berbeda-beda warna? Mau tahu ya? Aku kasih tahu ya. Perbedaan warna daun puring karena pigmen antosianin. Sekali lagi, perbedaan warna daun puring karena pigmen antosianin. Itu kenapa mereka satu pohon bisa berbeda-beda warna seperti ini. Seperti ini ya. Ada yang hijau, ini ada yang kuning, ada yang merah.
karena disebabkan oleh pigmen antosianin namanya. Sekarang jadi tahu ya kenapa daun puring satu pohon bisa berbeda-beda warnanya, karena dia mengandung pigmen antosianin yang bisa membeda-bedakan warna dalam satu pohon. Sekarang kita akan belajar mengenai jenis-jenis puring ya. Kita akan pelajari jenis-jenis puring. Yang pertama adalah puring kura-kura. Mana di sini ya? Ada enggak? Kenapa dia disebut puring kura-kura? Karena daunnya mirip tempurung kura-kura. Kalau di sini ada enggak ini? Dia daunnya mirip tempurung kura-kura. Kayaknya enggak ada nih. Iya, enggak ada di sini. Dia pokoknya daunnya mirip tempurung kura-kura ya, bulat dan melengkung kayak apa ya, kayak mangkok bentuknya. Lalu yang kedua adalah puring susu. Daunnya memanjang dan ada warna putih. Di sini ada enggak ya? Dia daunnya memanjang dan ada warna putih. Karena dia jenis langka kayaknya. Jadi di sini dia enggak ada. Lalu jenis berikutnya adalah puring bor. Kenapa dia dinamakan puring bor? Karena daunnya mirip bor atau melintir. Ini dia. Ini daunnya melintir mirip bor. Ini daunnya pada melintir ya, mirip bor. Lihat daunnya mirip bor, ini melintir. Daunnya melintir-melintir kayak bor. Lihat. Jadi dia dinamai puring jenis bor. Lalu berikutnya adalah puring jenis emping atau kerupuk. Karena dia daunnya mirip emping atau kerupuk. Emping kayak apa ya? Kayak ini mungkin. Ini jenis puring yang emping ya, atau kerupuk. Daunnya mirip kerupuk. Lalu yang puring yang tadi, yang puring susu mungkin ini nih. Yang puring susu mungkin ini, tapi ini enggak ada warna putihnya. Karena sudah kecampur dengan warna-warna lain, jadi dia enggak ada warna putihnya. Dalam keterangan, dia daunnya memanjang. Jadi ini, tapi enggak ada warna putih. Sekarang jadi tahu ya. Kalau ini puring yang jenis emping ya, ikut emping. Kalau yang ini tadi yang bor, ini jenis bor, ini melintir-melintir. Sekarang jadi tahu ya macam-macam dari tanaman hias puring. Di sini mah banyak sekali nih.
jenis-jenisnya, cuma sudah kecampur-campur jadi warnanya nggak asli lagi. Lalu kita akan pelajari masalah untuk perawatan ya, kalau ditanam di rumah loh. Untuk perawatan puring ini, dia dikasih pupuk NPK 1 bulan sekali. Sekali lagi, kalau untuk di rumah atau di halaman rumah, cara perawatan puring ini agar subur, dikasih pupuk NPK 1 bulan sekali, jangan kebanyakan. Sekarang paham ya? Lalu kita akan pelajari sifat dari si puring ini. Dia mempunyai sifat yang unik. Penasaran ya? Kenapa dia unik? Dia mempunyai sifat sensitif kalau dipindah tempat atau dicabut lalu dipindah ke tempat lain. Dia nggak mau dipindah. Itulah sifat si bunga puring ini atau tanaman puring ini. Dia sifatnya sensitif, nggak mau dipindah. Kalau dia dipindah, dia akan layu dan menggugurkan daunnya. Kalau dipindah, dia akan layu dan menggugurkan daunnya si puring ini. Itulah sifat si tanaman hias puring ini. Solusinya adalah kalau sudah terlanjur dipindah, dia harus dikembalikan ke tempat semula. Sekali lagi, kalau sudah terlanjur dipindah lalu daunnya berguguran, solusinya adalah dia harus dipindahkan ke tempat semula dan dia bisa subur lagi. Sekarang jadi tahu ya. Misalnya kita beli tanaman puring baru ya, lalu kita tanam di depan rumah, subur, lalu kita pindah ke belakang rumah dan dia akan layu dan menggugurkan daunnya karena dia nggak mau dipindah atau sifatnya sensitif kalau dipindah. Itulah sifat dari si tanaman hias puring. Lalu kita akan pelajari masalah khasiat atau manfaat dari si tanaman hias puring ini. Apa manfaatnya? Yang pertama adalah obat demam. Yang pertama adalah mengobati demam. Yang kedua adalah flu, mengobati flu. Lalu berikutnya adalah mengobati penyakit kulit. Dia bisa mengobati penyakit kulit si tanaman puring ini. Lalu dia manfaatnya lagi adalah untuk obat diare. Untuk diare, aku kasih resepnya ya. Untuk diare adalah ambil 7 lembar daun yang masih muda. Yang masih muda ini, yang dipucuk ya, yang masih muda. Kalau ini yang sudah tua. Kalau yang ini yang sudah tua. Kalau yang ini yang masih muda ini. Ambil 7 lembar daun yang masih muda,
lalu dicuci bersih, dihaluskan, oleskan pada perut yang sedang sakit. Itu caranya. Lalu manfaat berikutnya adalah dia bisa mengobati penyakit menular seksual, misalnya raja singa, sipilis, dan lain-lain. Lalu kita akan bicarakan untuk manfaat untuk lingkungan ya. Untuk lingkungan, yang terutama adalah untuk penghias. Tentu saja ya, karena dia tanaman hias. Dia sebagai penghias halaman rumah, serta ini di pemakaman juga ini. Dia sebagai penghias terutama. Lalu yang kedua adalah dia dapat menyerap unsur timah hitam. Apa itu timah hitam? Timah hitam adalah zat yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor. Itulah timah hitam yang dapat diserap oleh si tanaman hias puring ini. Itulah sekilas dari asal-usul, jenis, dan manfaat si tanaman puring ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua ya. Kiranya cukup sekian ulasan kali ini mengenai macam-macam tanaman hias puring. Semoga bermanfaat. Kiranya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.